Kita ice breaking dulu atau ada games kecil-kecilan dulu ya. Supaya nggak ngantuk mendengarkan para narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir. Tapi kita tunggu kumpul dulu semuanya makannya. Dan juga yang online, hai, salam kenal. Dan siang ini yang session ketiga ini atau kedua ya. Karena session pertamanya kan kemarin ya Mas ya. Masnya senyumnya manis loh. Oh. Bisa aja Mbak Ade ya. Oke sahabat onlineku ya, Insa Festival 2022 tentunya masih menyimak untuk session berikut atau session 3 pada hari ini. Ya, jangan ketinggalan pokoknya akan ada ilmu yang bermanfaat yang akan dibagikan para narasumber dan moderator kita yang luar biasa tentunya. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi disimak ibu bapak ya, kakakku yang cantik dan ganteng ya. Karena kalau nggak pakai ganteng dan cantik kayaknya gimana ya Pak ya, kalau ada cantik sama ganteng ataupun bapak ibu cantik dan ganteng kayaknya semangat gitu ya. Oke, sambil menunggu kumpul, mungkin masih ada yang sholat dan makan siang, bisa melihat mungkin yang bapak ibu yang berada di ruangan ya, bisa menyimak saya dulu ke sini. Di samping saya ada Instagram yang mungkin bisa langsung di follow ataupun di subscribe ya Ibu. Yang pertama Instagram finansa.id. Assalamualaikum. Nyimak ya Bu. Gak apa-apa sambil makan boleh ya. Tapi matanya tetap fokus ibuku, bapakku, kakakku yang cantik dan ganteng ya. Tetap fokus ya, fokus. Oke. Di sebelah kiri saya ulangi Instagramnya ada finansa.id, ada Insa Festival, ada @ruang_anak muda, ada juga Abis Jam Kantor dan reksadana.panin, dan YouTube-nya juga ada Finansa TV, Abis Jam Kantor dan juga Panin Asset Management. Dan tentunya terselenggaranya acara hari ini juga kita ada sponsor yang mendukung di acara Insaf Festival 2022 tentunya, yaitu dari Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan RI, Otoritas Jasa Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, Bank Negara Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, PT Sarana Multigria Finansial, Askrindo, a member of EFG, RHB Sekuritas Indonesia, Panin Asset Management, Etis Fintech Indonesia, Alami Syariah, Syafiq Securities Crowdfunding. Terima kasih sebelumnya. Boleh tepuk tangan dong buat para sponsor kita, luar biasa. Ini belum ada ngumpul semua ya. Mas, saya menarik loh. Mas yang pakai kacamata boleh kenalan dulu sambil menunggu. Mas yang saya tunjuk Mas. Oke ya. Biar seger ya Bu, ngelihat anak muda seger. Boleh maju nggak sebentar? Yuk. Ayo dong, maju dong sebentar yuk sambil menunggu yang lainnya kumpul ya. Boleh? Oke, boleh ya Mas ya. Sambil menunggu yang lain. Nomor 4. Tolong mic-nya dihidupkan. Oke. Udah kayak news anchor belum Bu? Udah ya Bu ya. Mas, belum nyala. Udah iya aja. Coba dinyalain dulu. Gemeter loh. Oh enggak ya? Tremor. Oke. Ya, dengan Mbak? Mas siapa? Rizal. Dari Depok. Depoknya mana? Cinere. Cinere? Masih Depok ya? Oh iya dong, Cinere masih Depok. Oke, peserta juga? Yes. Oke. Apa sih yang membuat Mas siapa tadi namanya? Rizal. Rizal, oke. Rizal Armada bukan ya? Oke, apa sih yang membuat motivasi Mas Rizal, kan masih muda nih ya, untuk mengikuti seminar pada siang hari ini? Ya nambah ilmu kali ya, terutama Betul. soal ekonomi syariah, karena mungkin Betul. literasi soal syariah hari ini kayaknya belum banyak.
Ya, juga kayaknya perlu juga untuk di-share ke teman-teman atau betul. ke lingkungan saya misalnya di pekerjaan atau dan lain sebagainya. Jadi penting sih gitu. Jarang loh, tepuk tangan boleh dong buat Mas Rizal. Jarang ada pemikiran anak muda zaman sekarang, mungkin nggak semuanya yang berpikir mau mengajak teman-temannya untuk ke syariah. Bukan begitu? Tepuk tangan dong sekali lagi buat Rizal karena kamu sudah menemani saya pada siang hari. Senyumnya manis loh. Pulang jangan kemana-mana ya. Enggak kemana-mana masing-masing, maksudnya hati-hati di jalan. Ibu udah negatif aja. Bareng juga nggak apa-apa, beda angkot doang Bu. Thank you ya. Terima kasih, ini kenang-kenangan dari kita. Mau difoto dulu nggak? Dokumentasi mau difoto dulu? Boleh dong, foto dulu dong. Buat sahabat onlineku, nah tenang. Nanti akan ada hadiah mungkin buat online dan juga offline, ini kita offline dulu. Oke, senyumnya yang meriah. Oke, terima kasih Mas fotografer, thank you ya Mas Rizal. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Rizal. Katanya ibu-ibu sama bapak-bapak, anak muda aja Mbak Adek mah yang bukan lebih tua ya Bu, lebih dewasa maksudnya ya. Kok enggak ada, kenapa Bu? Lebih duluan gede, betul itu halus sekali ya Bu ya. Aduh, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Mutia, Masya Allah. Ibu menarik saya untuk maju ke depan, boleh dong Bu? Boleh dong Bu, yuk. Abis makan, Ibu minum dulu nggak apa-apa? Mas Opik bisa ke sini? Aduh, manggilnya manja banget ya. Syahrini kalah pokoknya ya. Aman Bu, belum mulai. Jadi masih boleh bercanda, tapi oke, saya tekankan sekali lagi ya. Sebentar ya Ibu sayangnya udah diri, aduh ya Allah Adek. Maaf ya Bu. Jadi saya mau menekankan pada saat terselenggaranya acara nanti di season ketiga akan narasumber dan moderator nanti akan berada di depan. Saya mohon dengan kerendahan hati untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, kakak-kakak, untuk tidak mendokumentasikan acara tersebut. Karena kenapa? Biar fokus ya Bu ya. Dan nanti juga jangan khawatir akan dibagikan materi yang dari awal sampai nanti kita closing itu akan dibagikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi nggak usah khawatir. Tapi sebelum saya Syahrini suruh. Bahasa mana tuh suruh ya? Saya suruh HP-nya silent ya, karena kebetulan saya juga HP-nya sudah di silent. Nanti kita sama-sama angkat handphonenya. Saya mau lihat udah di silent, kita sama-sama biar fokus. Boleh sekarang mendokumentasikan dulu atau mau bikin video, tapi jangan lupa di tag ke Insaf Festival Finansa ID, boleh ya. Dan jangan lupa yang belum follow mungkin langsung follow aja Finansa ID. Dan oh iya betul ya Bu ya, Ibu emang paling gercep, mantep. Ibu ayo Bu, saya masih punya banyak hadiah. Ibu Mutia, tepuk tangan dong buat Ibu Mutia. Luar biasa. Ibu mic-nya dipegang dulu, coba dicek-cek dulu Bu. Cek. Cek-ceknya, cek ya, cek sound. Penyanyi ya Bu? Iya, gitulah. Oke. Pertanyaannya gampang Bu, kalau Ibu tadi fokus di season yang sebelumnya, kebetulan moderatornya Kak Amel. Sebutin minimal Apa tuh? 3 deh pembicara atau narasumber yang tadi. 3 aja. Kan tadi ada 5 ya? Ya. 3 aja. Siapa Bu? Coba di mic-nya dideketin ke mulutnya Ibu. Ada Ibu siapa tadi yang Siapa? Lirikan matanya yang dari BI, menarik hati. Wangdana, Oke. terus Gantas apa gitu deh. Tapi udah tak add semua sih, lupa. Oke. Tapi Coba siapa Bu? Tadi pertama coba pelan-pelan Ibu. Wangwardana. Betul. Terus Kedua. Ibu. Tadi yang terharu itu Bu, saya kasih bocoran. Ibu siapa? Apa sih orang WKS lupa. Bu Anis, Bu Haji Anis ya. Nggak apa-apa Bu, saya bisikin dikit. Ketiga Bu. Arlina. Arli. Siapa sih? Nih, saya kasih bocoran deh. Yang orang BI. Yang ceweknya Bu. Iya Bu Arli, orang BI. Lagunya.
Bu Ita siapa ini? Nah udah depannya aja nggak apa. Boleh ya Bu ya, karena foto Bu Mutia tepuk tangan dong karena sudah berusaha menjawab. Berarti nyimak ya Bu, cuman lupa aja ya Bu. Namanya manusia kan tidak luput dari lupa. Oke. Mas Ed bebas ya. Ibu buat Wow. minum boleh Terima kasih. dari Panin. Terima kasih. Tepuk tangannya dong, atau ada sesi dokumentasi? Boleh dong. Boleh dong, masa tadi Mas Rizal di dokumentasi, masa ini enggak ibunya. Mana? Mas fotografer, panggilan untuk fotografer segera ke ruangan Insaf Festival 2022. Udah kayak yang di bioskop belum Bu? Biar nggak ngantuk ya Bu, ngelawak dikit nggak apa-apa ya. Kan nggak mungkin saya nyanyi. Kalau ada YouTube ya saya karaoke dulu boleh. Bukan begitu sahabat online. Masnya iya aja gitu ya. Oke. Belum Bu, ini foto dulu. Saya nggak terima nih kalau ibu nggak difoto. Masa Mas Rizal foto ibu nggak difoto? Nggak bisa dong. Nanti saya durhaka ya Bu. Betul sama orang tua. Bu nggak boleh. Kalau lama pakai handphone aja deh Bu ya. Boleh. Nanti Sudah. kita menyusul. Oh ada Masnya. Oke. Masnya ganteng Mas. Tarik. Sini Bu, tengah-tengah biar kita dapatnya tengah-tengah. Frame-nya jadi bagus. Oke. Berikan senyum terbaik Ibu. Senyum 3 jari. Mas, 1, 2, 3 Mas. 1, 2, 3 biar saya tahan perut. Iya benar. Udah Mas. Terima kasih Ibu Mutia, tepuk tangan dong sekali lagi buat Ibu Mutia. Dari Depok ya Bu ya? Luar biasa Depok semangatnya. Tadi saya kebetulan lagi di kamar mandi. Ada ibu yang ngasih kartu nama UMKM-nya ya Bu ya. Nanti mungkin bisa dipromoin lagi ya. Jangan lupa di follow nih Bu. Ya Bu ya, yang semuanya udah sebagian. Ya berarti kalau yang belum. Oh emang ibu-ibu itu semakin terdepan pokoknya. Serusut ngelesnya bisa. Oke, karena di depan sudah. Yang sebelah kanan yang nggak adil dong kalau nggak sebelah kiri ya. Oke, siap-siap. Kiri Keramat Jati, kanan mana Bu? Oh kirain pantun Bu, saya udah mau cakep, udah gitu saya maunya. Oke, ini nggak ada musik gimana gitu ya? Mana yang menarik saya ya? Berikan senyum terbaik dong biar saya lirik-lirik. Mbak, coba Mbak, ayo maju ke depan, sayang, yuk. Ayo sayang, oke. Pokoknya saya feeling aja, asik. Dengan Mbak siapa? Cek. Oke. Cek, oke. Kirain namanya Cek, saya Sorry, kaget kan makanya. ngecek dulu, Kak. Cek giro apa gimana? Ayo maju ke depan yuk. Siap. Dengan Mbak siapa sayang? Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Noviatur Rohma, biasa dipanggil Opi sama teman-teman saya. Saya dari Unusia, ada teman-teman saya dari Unusia Luar juga. biasa, tepuk tangan dong. Dipanggilnya? Opi, double P. Oh, Without K. oke, luar biasa. Tadi pas kakaknya panggil Opi gitu. Pada Oh iya, tadi maksudnya Opik yang bantuin saya. Oh Mbaknya nengok ya? Semua. Mohon maaf ya sayang Oke. ya. Tentunya di sini suruh maju, nggak suruh nyanyi ya Bu. Nggak ada ininya, nggak ada hubungannya ya. Oke. Udah di follow belum sebelum aku kasih pertanyaan, udah di follow belum? Sudah dong, kan Karena tadi saya nanti- juga dapat hadiah. Siap. Oke, nanti akan ada hadiah bagi yang nanti dilihat oleh Finansia ID dan juga Insaf. Siapa yang sudah follow nanti saya dapat bocoran siapa aja, nanti saya sebutin IG-nya ya. Oke. Sudah siap pertanyaan saya? Sudah, tapi Sudah. agak deg-degan ya. Enggak kok, enggak berat. Paling cuma sekilo beratnya. Oh, salah ya. Oke. Udah dapat bocoran belum? Tadi saya udah Soal? sebutin sebenarnya. Soal? Oke, yang pertama dulu deh, karena yang pertama udah berlalu ya. Gampang banget. Siapa nama, kalau lengkap lebih bagus. Siapa nama moderator kita yang pertama? Gak boleh nengok. Lirikan mata, gak boleh ngelirik. Lirik saya aja, gak apa-apa, ntar saya lirikin lagi. Oke, saya udah dikasih begini sama FD. Oke. Jadi Kakak cepet. Amelia bukan? Betul bukan Ibu? Sekali lagi saya minta yang semangat. Apa kabar? Oke, langsung kita masuk. Tapi sebelumnya saya minta tolong diangkat handphonenya dan dicek semuanya
para Bapak Ibu, biar kita fokus mendengarkan narasumber pada di session ketiga ini ya. Bersama moderator ya Kakak Yuda atau Mas Yuda. Sudah di silent karena saya sudah di silent. Sudah ya? Terima kasih banyak buat Bapak Ibu hadirin sekalian. Oke, baiklah. Baik, langsung saja kita sambut untuk session ketiga ini atau mini workshop investasi. Bapak Rudianto WMI, kami persilakan. Tepuk tangan boleh Ibu Bapak. Silakan Pak, mari. Dan selanjutnya yang kedua, Bapak Muhammad Fuafi WPPE, WPEE, WMI, kami persilahkan Bapak. Tepuk tangan dong Ibu. Silahkan Bapak. Bebas Pak, mau di mana aja enaknya Bapak aja. Oke. Dan siang hari ini, tadi di sesi kedua, itu kita sudah moderator yang cantik yaitu Kakak Amelia. Nah, siang hari ini atau session ketiga kita ditemani sama moderator kita yang ganteng tentunya. Ibu langsung ya. Oke. Kami persilakan Mas Yuda Prawira CFP, IFP, AEPP, RSA. Beliau adalah Financial Advisor at Finansa. Tepuk tangan boleh dong. Oke, sebelum saya ambil alih atau serahkan acara selanjutnya session ketiga ini ke Mas Yuda, saya akan bacakan profil ya atau pengalaman kerja Mas Yuda yang sudah di hadapan saya. Mohon izin sebentar ya Pak ya, saya bacakan sebentar ya Pak ya. Oke, beliau memiliki pengalaman kerja mengawali karir di tahun 2009 sebagai teller di Bank DKI. Tahun 2015 mengikuti pendidikan Officer Development Program dan saat ini menempati posisi sebagai manajer CSR. Sertifikasi yang dimiliki yaitu Islamic Financial Planner atau IFP dari IBF IM Malaysia, Certified Financial Planner CFP dari MMF EB UGM, betul ya Mas ya? Oke. Dan Associated Estate Planning Program atau AEPP dari FPSB Indonesia dan Registered Securities Analyst atau RSA dari LSPPM. Tepuk tangan boleh dong buat profil atau pengalaman kerja moderator kita pada siang hari ini. Baik, saya tidak berlama-lama nih Mas Yuda, langsung saya serahkan ke moderator kita yang ganteng tentunya Mas Yuda, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ade. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu. Jam-jam kritis ya setelah makan. Udah mulai ngantuk? Nanti kita bikin ngantuk. Enggak. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi ketiga. Materinya agak sedikit berat karena kita akan ngebahas tentang reksadana syariah dan saham syariah. Gimana mengenal secara dasarnya seperti apa, kemudian investasinya seperti apa. Nah, untuk materi pertama itu akan dibawakan oleh Bapak Rudianto. Beliau adalah direktur di Panin Asset Management, memulai karirnya sebagai staf pengajar di mata kuliah keuangan dan investasi di Untar pada tahun 2005 sampai dengan 2013. Kemudian di tahun 2006 sampai dengan 2012 sebagai Senior Research dan Investment Analyst di PT Infovesta Utama. Kemudian di Agustus 2011 sampai dengan April 2012 bekerja sebagai Oversight Committee di PT Askes Persero. Dan dari 2012 sampai dengan sekarang sebagai Direktur di Panin Asset Management. Nah, selain sebagai Direktur, beliau juga punya menulis juga buku, ada beberapa buku yaitu Sukses Finansial dengan Reksadana, Fit, Fokus, Finish, kemudian Reksadana untuk Pemula, kemudian Reksadana untuk Pemula 2, yang berikutnya Reksadana, Pahami dan Nikmati, dan yang keenam tentang obligasi. Nah, untuk buku yang keenam nanti akan dibagikan 2 buah buku.
bagi belum bagi yang bertanya. Satu yang bertanya, satu yang menjawab pertanyaan, ya. Bukunya seperti apa? Bukunya seperti ini. Ini ditulis langsung oleh Bapak Rudianto. Nah, sebelum berpanjang lebar, ada baiknya kita langsung mendengarkan dari Bapak Rudianto untuk menyampaikan materinya. Pada Pak Rudianto, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Hari ini saya izin memulai untuk sesi 2 tentang reksadana. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Boleh tolong dari tim untuk menampilkan slide presentasi. Oke, jadi hari ini kan sesuai dengan permintaan dari panitia adalah tentang reksadana syariah. Reksadana syariah, reksadana sebetulnya sama saja, cuma mungkin ada aspek syariahnya. Nah sekarang aspek syariahnya seperti apa? Sebelum sampai di situ kita perlu memahami sedikit tentang reksadana. Boleh slide berikutnya. Nah tadi pagi kan kita sudah banyak mendengar ya dari FPSB terutama tentang perencana keuangan, dari perbankan. Sebetulnya kalau kita ingin berinvestasi di reksadana, pertanyaan pertama itu adalah boleh nggak Pak saya langsung join saja Pak, ikutan aja gitu. Tadi dibilang harus mempelajari dulu masuk akal apa tidak gitu ya, itu penting. Nah tapi kalau saya mungkin boleh punya kasih usul Bapak Ibu, saya pakai grafik yang tengah mungkin agak nggak gitu kelihatan ya. Jadi judulnya itu sehat keuangan dahulu, investasi reksadana kemudian. Apa resiko kita berinvestasi di reksadana? Mungkin orang bilang harganya bisa turun, ya. Ya, tapi itu aja sih kalau kita berinvestasi di tempat yang benar, ya paling resikonya ya pas kita beli misalnya uang kita 1 juta karena ada resesi misalnya, ada pandemi, pas kita cek saldo 900.000. Tapi selama kita nggak tarik ya sudah gitu kan. Nah itu resiko pasar, bisa kita handle, bisa kita atur. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita tidak dalam posisi keuangan yang sehat, kita bisa terpaksa jual. Contoh misalnya, karena semua uang saya taruh di reksadana saham, nggak ngerti, katanya tahun ini saham bagus, pas lihat turun 10% saya panik. Karena panik apa yang saya lakukan? Saya jual semua. Ya, jadi orang yang berinvestasi, dia tidak diversifikasi, hanya di satu jenis, pada saat turun dia nggak tahu bisa turun begitu dalam, dia panik, dia jual. Ya, jadi sebelum berinvestasi kita mesti tahu dulu cara kerjanya. Oke Pak, hari ini saya sudah belajar semua, saya sudah mengerti cara kerjanya. Ada nggak kondisi yang bisa membuat kita terpaksa harus jual? Ada juga Bapak Ibu, contoh misalkan, pasti pernah dong masuk rumah sakit, ya sekarang sih bagus ya ada BPJS ya. Tapi mungkin dia bilang, wah ini harus yang langsung, kalau BPJS mesti daftar dulu. Sehingga kita terpaksa jual semua yang kita punya. Ya. Nah jadi kalau kita tidak menyiapkan dana darurat untuk hal-hal yang sifatnya di luar dugaan, kita akan terpaksa harus menjual reksadana kita padahal masih belum menghasilkan. Ya, jadi pertama-tama kalau kita mau sehat keuangan, ini sorry enggak gitu kelihatan. Tapi salah satu poinnya adalah punya dana darurat Bapak Ibu. Jadi sebelum berinvestasi pastikan punya dana darurat dulu. Berapa dana darurat yang ideal? Itu kita ngomong kalau misalnya masih single ya, 3-6 bulan pengeluaran. Bukan gaji Bapak Ibu ya. Contoh misalnya saya baru kerja Pak. Pengeluaran saya misalnya katakan di Jakarta 3 juta sebulan. Gajinya sesuai UMR 5 juta sebulan. Berarti 3-6 bulan itu 3 kali 3 juta sampai 6 kali 3 juta. Berarti saya ini dibilang sehat kalau punya uang 9 juta sampai dengan 18 juta. Boleh dibawa bantal, boleh bentuknya emas, ya, boleh tabungan, boleh apa aja. Yang penting pas darurat saya bisa pakai itu uang tanpa harus bongkar saya punya reksadana, bongkar saya punya investasi dan lain-lain. Ya, tanpa harus saya pinjam ke pinjaman online. Jadi yang pertama itu punya dana darurat. Terus yang kedua, di Indonesia itu rumah sakit relatif ya. Kamu mau rumah sakit yang mahal? Ada. Kamu mau yang gratis? Juga ada. Tapi pakai BPJS. Nah, banyak masyarakat kita kadang-kadang karena nggak mau repot, maunya main langsung-langsung aja. Pas bayarnya baru kaget gitu kan. Sekian juta, sekian juta. Jadi kita harus sadar ada namanya BPJS Kesehatan. Bapak Ibu semua sudah bayar Bapak Ibu. Yang kerja sudah dipotong di gajinya, yang swasta boleh ikut sendiri, masyarakat yang kategori tertentu dibayarin oleh pemerintah. Jadi ketika kita masuk rumah sakit,
mungkin bukan kita ya, orang yang kita kenal, tetangga kita, jangan panik dulu, tanya BPJS-nya mana, urus. Karena biaya puluhan ratusan juta itu bisa jadi nol kalau pakai BPJS. Nah jadi kita harus aware, harus sadar ada yang namanya BPJS, sehingga membantu kita untuk tidak usah panik. Ketika kita panik, investasi belum untung sudah kita jual. Ya. Nah jadi sehat keuangan itu satu punya dana darurat, dua kita punya asuransi kesehatan atau tahu cara kerja asuransi kesehatan. Sama nomor tiga, boleh nggak Pak kalau saya masih punya cicilan hutang? Saya cicilannya ke bank syariah, punya hutang tidak masalah. Masih bisa disebut sehat kalau misalnya cicilan 1 bulan itu tidak lebih dari 30% penghasilan. Ya, jadi kalau saya masih nyicil tuh kalau di perencanaan keuangan dibagi dua. Cicilan untuk gaya-gayaan, ada handphone baru saya ganti. Nah itu cuma untuk gaya, namanya cicilan konsumtif. Itu kalau dalam perencanaan keuangan sebaiknya 0%. Ya. Ada lagi cicilan yang produktif, misalnya saya baru keterima kerja di sini. Setiap kali kalau pulang pergi naik busway, naik angkot waktu saya habis, saya nyicil motor. Karena saya nyicil motor, pulang perginya cepat, saya bisa konsentrasi di kerja, kemudian di pekerjaan, misalnya kerjanya bagus, karir saya naik gitu. Nah itu namanya cicilan yang produktif, sesuatu yang kita cicil dan menghasilkan. Nah boleh mencicil Bapak Ibu, tapi 30%. Ya. Jangan lebih dari 30%. Kenapa? Ya sekarang kan kita bicara ya, suku bunga mau naik, suku bunga mau naik. Apa sih impactnya bagi kita ya? Kalau kita baca kan BI rate katanya mau naik, inflasi kita tinggi. Untuk Bapak Ibu yang ikutan KPR, yang KPR bunganya floating gitu ya. Pada saat suku bunga naik itu misalnya 1 bulan cicilan kita sekian juta bisa bertambah jadi sekian juta. Kalau kita sudah ngepas, kemudian cicilannya tiba-tiba nambah, itu bisa membuat kita terpaksa harus mengurangi yang lain gitu. Ya, jadi cicilan untuk yang sifatnya produktif ya, seperti kendaraan, seperti yang baru mau menikah, cicil rumah sendiri gitu ya, biar nggak tinggal di kontrakan gitu. Nah itu boleh sehat sepanjang 30%. Nah jadi sebelum berinvestasi, pastikan kita sehat keuangan dulu. Bagaimana Pak caranya supaya kita sehat secara keuangan? Ini saya punya satu formasi gitu ya, tadi dari Pak Iksan juga ada. Nah kalau saya pakai 10% untuk kebaikan. Tadi kan Pak Iksan bahkan bagi 5% wakaf, 2,5% sedekah, 2,5% infak gitu kan. Pokoknya bebas Bapak Ibu. Kebaikan itu adalah uang yang kita keluarkan dan setelah kita keluarkan kita merasa baik. Bantu orang tua misalnya, bantu keluarga, bayarin orang punya tarif BPJS kesehatan, itu juga orang ya. Ke tempat ibadah boleh bebas apapun kepercayaannya. Jadi 10% kita usahakan untuk kebaikan. Usahakan ya. Kalau masih kurang ya sudah nggak apa-apa, yang penting ada dulu. Ya. Karena dengan berbuat kebaikan ya saya percaya sih itu membuat nasib kita juga akan semakin baik gitu. Nah 20% baru kita bicara masa depan. Masa depan itu, nah ini pakai yang kanan ini, di tempat yang legal pertama. Jadi jangan sampai kita sudah niatnya bagus atur keuangan gitu ya. 20% tapi taruhnya malah tempat yang menjanjikan untung yang nggak masuk akal, uang kita hilang. Jadi 20% di masa depan. Nah 20% ini kemana Pak? Bebas Bapak Ibu. Anda punya bisnis, taruh di bisnis. Anda punya belum punya bisnis masih kerja, taruh di reksadana, taruh di saham, taruh di obligasi. Ya. Kemudian kalau misalkan mau beli emas batangan boleh nggak? Nggak ada masalah. Kalau Anda percaya emas batangan itu di 20%. Jadi 20% untuk masa depan. Nah 30% tadi cicilan sudah saya sebut ya. Saya tinggal sama orang tua Pak, belum ada cicilan. Kalau gitu kita cicil ke diri kita sendiri. Misalnya simpan uang untuk S2. Atau seperti Pak Yuda yang tadi saya lihat gelarnya panjang. Registered Certified Securities Analyst, kemudian ada ini ada itu. Nah semua itu kan membuat kita jadi nilai tambah. Mungkin saja misalnya kita diundang jadi pembicara, mungkin saja kalau bosnya lihat wah ini orang semangat mengembangkan diri ya, jadi karirnya juga semakin mulus. Atau yang punya usaha ini orang yang bosnya pintar sekali ya, jadi beli sama dia juga enak gitu. Jadi 30% cicilan itu tidak mesti cicilan yang aset produktif, tapi bisa ngecicil ke diri kita sendiri. Nah baru kalau misalnya mau menikmati hidup, yang katanya hidup cuma sekali atau apa, itu di 40%. Ya. Jadi kalau kita misalnya penghasilannya besar, mau foya-foya silakan Bapak Ibu, selama dalam 40%. Nah kalau masih kurang gimana Pak? Itu berarti kerjanya kurang keras. Nah harus cari penghasilan lagi. Ya. Jadi sebelum kita berinvestasi, kita atur uang kita dulu. Dengan mengatur uang ini akan menghindarkan kita dari terpaksa harus menjual ketika belum waktunya. Ya.
Gak enak kan kita baru mulai, belum apa-apa, ada hal yang sifatnya darurat kita terpaksa harus menjual. Kadang-kadang bukan kita yang mau, ada yang sakit, ada yang meninggal, atau bahkan yang happy-happy. Misalnya teman baik kita nikah tapi di luar kota. Tiket sekarang lagi mahal. Tapi karena teman baik sekali bela-belain kita beli tiketnya pulang pergi. Itu kan juga kalau kita nggak punya dana darurat, uang kita juga terpaksa nanti reksadananya saya cairkan. Ya, jadi belajar untuk punya dana darurat gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, katakan 20% dari penghasilan kita mau sebagian taruh di reksadana. Apa sih itu reksadana gitu ya? Jadi reksadana itu pada dasarnya tempat atau wadah ya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola manajer investasi. Mungkin saya cepat aja ya. Nah, ini tentang reksadana. Di dalam reksadana ada beberapa pihak, ada seperti manajer investasi, bank kustodian. Saya bisa agak cepat aja, boleh next? Ya. Nah, ini mungkin gini pertanyaannya. Kenapa di antara sekian banyak investasi saya perlu mempertimbangkan reksadana? Pertama, dari 100.000 bisa Bapak Ibu. Kalau di tempat saya ada namanya Pandindana Liquid Syariah, 10.000 sudah bisa. Jadi 10.000 sudah bisa berinvestasi di reksadana. Nah, kemudian yang kedua, dikelola oleh profesional yang sudah punya izin. Sekarang banyak penipu Bapak Ibu. Yang YouTube-nya, Instagram-nya ratusan ribu, ternyata cuma gaya-gayaan uangnya ditipu gitu. Nah, jadi kita mesti beli di tempat yang terdaftar di OJK. Terdaftar di OJK itu susah loh Bapak Ibu ya. Jadi perusahaannya mesti daftar dulu. Terus karyawannya kayak saya kerja di situ juga mesti punya izin. Udah gitu setiap bulan mesti laporan. Udah gitu mesti bikin ini, mesti bikin itu. Jadi untuk bisa bekerja di tempat yang boleh menghimpun dana itu nggak cuma modal Instagramnya centang hijau atau centang biru. Ya. Karena dia punya follower mungkin banyak, tapi apakah dia menguasai? Karena menghimpun dana dari masyarakat kemudian menginvestasikannya itu aturannya banyak. Seperti tadi yang diceritakan juga oleh pembicara sebelumnya. Ya. Nah kemudian di reksadana Bapak Ibu, misalnya saya beli 1 juta rupiah. Untung 100.000, kena pajak enggak? Enggak kena pajak Bapak Ibu. Keuntungan daripada reksadana itu bukan objek pajak. Anda penempatan di bank deposito syariah pajaknya 20%. Anda beli sukuk, beli obligasi negara yang retail pajaknya 10%. Anda beli emas, ya sekarang kan diminta KTP kan? Nah, udah diminta KTP juga ada pajaknya kan? Kalau Anda untung dari itu ya Bapak Ibu saya kasih tahu pajaknya progresif. Progresif itu bisa sampai dengan 35%. Jadi kalau Anda beli emas, Anda jual, jangan dikira nggak ada pajaknya. Ada pajaknya Bapak Ibu. Nah reksadana itu salah satu instrumen yang tidak ada, yang bukan objek pajak. Artinya saya beli, kemudian saya untung, itu nggak kena pajak. Nah kemudian bisa auto debit gitu. Auto debit itu maksudnya apa? Jadi nggak usah repot-repot, saya misalnya punya tabungan, ada di BCA, BRI, Bank Mandiri atau Bank Panin, setiap bulan 100.000 masuk ke sana. Auto debitnya reksadana itu beda sama auto debit asuransi. Kalau saya beli asuransi, bayar, nggak bayar kan lapse katanya, uangnya hilang gitu kan. Nah kalau di reksadana enggak, misalnya saya komitmen 1 bulan 500.000, Januari, Februari, Maret, April, pas bulan Mei misalnya lagi mau lebaran gitu, lagi persiapan, nggak ada dana gitu, ya sudah bulan Mei kita nggak invest, bulan Juni tetap cuma 500.000. 1 bulan yang kosong itu tidak akan menghilangkan uang yang sudah Anda masuk, dan juga tidak akan menjadi penalti di bulan berikutnya. Karena sifatnya cuma Anda naruh uang, ya kalau nggak naruh ya sudah, nggak ada penalti, nggak ada apa-apa. Ya, jadi reksadana itu lebih fleksibel. Jenisnya bisa macam-macam. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin agak kecil ya. Coba slide berikutnya lagi. Wah, nggak kebaca ya. Ini saya coba ya. Jadi kalau di reksadana Bapak Ibu ya, kenapa kami sebut terdaftar di OJK profesional? Setelah Anda membeli reksadana, kami itu harus mengeluarkan laporan. Nah, nama laporannya Fund Fact Sheet atau FFS. Jadi uang Anda dikemanakan ya? Ini sorry saya agak nggak kebaca ya. Jadi contoh misalnya Pandindana Liquid Syariah. Ini ada deposito Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank apa Syariah gitu. Ya, jadi ini bisa agak perbesar nggak Mas? Di zoom gitu, saya nggak kebaca tulisannya. Ya, jadi uang yang Anda tempatkan, kami letakkan di mana gitu. Kalau di zoom nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Coba ya. Wah, tetap nggak kebaca.
Ya sudah nggak apa-apa. Ya, jadi di sini itu kita informasikan uangnya yang Anda tempatkan kami taruh di mana. Kalau misalnya yang di saham misalnya, slide berikutnya. Nah, misalnya panin dana syariah saham gitu kan. Nah, ini agak kebaca nih. Deposito BCA Syariah, PT Adaro. PT Adaro ini perusahaan batu bara. Saya nggak kebaca ya di sampingnya. Nah, ini PT Aneka Tambang nih. Kalau Bapak Ibu suka beli emas, nah ini PT Arowana Citra Mulia kalau nggak salah yang bikin apa? Yang bikin keramik gitu. Nah, PT Bukit Asam ini perusahaan batu bara yang BUMN terbesar mungkin di Indonesia yang ini ya. Ciputra Development gitu. Nah, Indofood, CBP, Sukses Makmur ini kalau yang jualan Indomie. Nah, PT Sumarekon. Jadi ketika Anda menempatkan dana, kami itu ada laporan uangnya dikemanakan. Seperti itu. Coba geser ke samping lagi. Nah, kalau ini kami bikin, jadi kalau untuk yang saham, 11% kami belikan saham properti. Hampir 9% kita belikan konsumen primer, 8,8% barang baku. Nah, ada kesehatan, teknologi, energi, dan seterusnya. Jadi setiap bulan ada laporan seperti itu Bapak Ibu. Uangnya dikemanakan. Tadi meminjam istilah Pak Iksan, ada wakaf, ada wakif gitu kan. Nah, kita kan wajib menginformasikan itu dikemanakan. Ya. Nah, yang situ agak nggak kebaca, mohon maaf ya. Mungkin nanti bisa lihat di slide-nya langsung. Jadi lebih ke harga reksadana, berapa dana yang dia kumpulkan dan seterusnya. Oke, next lagi. Nah, tadi jenis reksadana ada macam-macam. Macamnya apa aja gitu ya. Ada namanya reksadana pasar uang. Jadi ketika Anda titipkan dana, itu sudah dibikin kontrak. Kami hanya boleh taruh di deposito bank syariah, sama taruh di obligasi syariah yang jangka pendek. Itu namanya pasar uang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang punya usaha ya, taruh di bank kan nggak dapat bunga, malah potong biaya admin. Anda bisa masuk reksadana pasar uang, masukin hari ini, minggu depan cair. Jadi kalau mencairkan reksadana Bapak Ibu, itu kalau dalam peraturan 7 hari kerja. Tapi kalau dalam praktek ya reksadana pasar uang, hari ini Anda cairkan, besok sudah masuk ke dalam rekening Anda gitu. Nah, selama menunggu, bunganya itu seperti bunga deposito yang orang kaya. Kalau kita mau dapetin bunga deposito 2% misalnya di Bank BRI, itu mungkin harus nempatin 2 miliar gitu. Tapi kalau Anda taruh di reksadana syariah atau pasar uang gitu ya, dengan uang 100.000 itu bunganya hampir sama dengan bunganya prioritas BRI. Udah begitu nggak ada biaya masuk, nggak ada biaya keluar. Ya, itu namanya reksadana pasar uang. Nah, kalau misalnya saya mau beli reksadana tapi yang isinya ori Pak, isinya sukuk retail gitu, isinya obligasi-obligasi. Itu namanya reksadana pendapatan tetap. Jadi dia akan beli instrumen-instrumen yang sifatnya ada pendapatan tetapnya. Apa bedanya sama deposito? Deposito itu cuma 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau obligasi itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Gitu. Nah, kalau yang agak agresif itu namanya reksadana saham, isinya saham-saham. Ya, saham ini kalau pas lagi bagus ya untungnya bagus, pas lagi jelek turunnya juga bisa dalam. Berapa dalam Pak? 2008 itu turun 50%. Jadi Anda taruh 1 juta, di tahun tersebut tinggal mungkin 500-600 ribu. Tapi 2009 untungnya 80%. Nah, jadi itu bisa jatuhnya dalam, bisa naiknya tinggi. Nah, kalau misalnya Anda percaya, wah ini ekonomi sudah jalan Pak, saya dulu buka toko, nggak ada yang datang karena PPKM, sekarang orang sudah datang semua. Kayaknya sudah oke nih, nah saya bisa ambil resiko. Mungkin reksadana saham oke. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa ambil resiko, ya sudah pasar uang. Ada nggak yang lebih konservatif, ada sahamnya tapi nggak terlalu agresif, namanya campuran. Jadi ada sahamnya, ada obligasinya gitu. Ya. Nah, kalau reksadana syariah sama, reksadana pasar uang syariah, pendapatan tetap syariah, campuran syariah, saham syariah. Jadi mau syariah atau enggak syariah, jenisnya sama. Slide berikutnya. Nah, tadi resiko ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya beli harganya naik turun, itu disebut dengan resiko pasar. Saya taruh uang 1 juta, besok saya cek saldo 950.000. Tapi itu sama kayak emas Bapak Ibu. Kalau kita beli emas 1 gram 1 juta, besok kita cek, oh sekarang harga emas 900.000. Kita rugi nggak? Rugi kalau saya jual kan? Nah, saya simpan kan emasnya masih ada. Nah, Anda beli reksadana juga sama. Anda beli reksadana misalnya harganya 1.000. Anda cek saldo, oh sekarang 950. Kalau Anda nggak jual ya sudah, nggak rugi. Nanti kan harganya bisa naik turun sama kayak emas. Jadi harga reksadana itu dipublikasikan setiap hari. Ya. Jadi itu namanya resiko pasar.
Nah, ini harus kita pahamin kalau kita investasi. Jadi jangan pas lihat kok rugi ya, sama kayak kita beli emas saja harganya turun itu rugi gitu. Nah, yang agak harus hati-hati itu resiko likuiditas, resiko kredit. Jadi kami menempatkan uang, misalnya di bank, banknya tutup. Tadi ada LPS kan. Nah, jadi resiko kredit sama likuiditas itu adalah ketika kita menempatkan dana di bank yang nggak bagus, ya bunganya tinggi tapi nggak aman gitu. Sehingga pada saat Bapak Ibu mau mencairkan, kami nggak bisa bayar. Itu sebut kredit sama likuiditas. Nah, makanya tadi yang di laporan sebelumnya kan kita bilang, oh di bank ini, bank ini, bank ini, bank ini gitu. Baru yang terakhir ini resiko peraturan. Peraturan itu apa? Peraturan itu kalau kita lihat berita, ada manajer investasi terlibat jiwasraya gitu. Nah, yang namanya perusahaan itu kan banyak Bapak Ibu ya, ada 98 sekarang. Ada yang jujur, ada yang sesuai praktek, ada juga yang mungkin dia ambil jalan pintas. Nah, jadi kalau dia melanggar aturan bisa menyebabkan perusahaannya itu ditutup. Jadi kita masih lihat perusahaan yang ada track record yang baik gitu. Nah, next. Boleh ini skip aja, ini kinerja historis ya. Nah, kalau reksadana Bapak Ibu, emas kan saya bisa beli emas, saya jual emas. Kalau di reksadana ada 3, ada beli, ya beli artinya saya dari uang di rekening tabungan pindah ke rekening reksadana, dapatnya unit, reksadana dapatnya unit, jual, unitnya saya jual kembali, saya dapat uang ke rekening saya, atau pengalihan. Pengalihan itu apa? Jadi saya punya reksadana pasar uang, ini saham lagi turun nih, saya pengen beli yang saham, saya pindahin. Jadi uangnya tidak perlu masuk ke tabungan baru masuk lagi. Jadi langsung pindah dari A ke B gitu, atau sebaliknya. Ya. Oke, next. Nah, ini mungkin saya cepat aja. Apa bedanya reksadana konvensional sama syariah? Yang pertama, syariah itu harus beli yang daftar efek syariah. Artinya yang tidak ada perusahaan minuman kerasnya. Ya, tidak ada perusahaan tidak ada perusahaan contoh sekarang gini, kan lagi perang Ukraina sama Rusia. Kita naik pesawat Garuda Lion kan. Itu Garuda Lion itu pakai namanya Boeing ya. Boeing itu ternyata juga bikin senjata. Dan di Amerika Serikat itu perusahaan TBK gitu. Nah, kami nggak bisa beli perusahaan yang senjata seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya cleansing ya. Cleansing itu kalau misalnya reksadana secara tidak sengaja kemasukan penghasilan tidak syariah, itu harus dibersihkan. Contohnya kayak apa? Naik sedikit. Jadi kalau kita berbicara, oke Pak, saya mau memulai reksadana, memulai investasi reksadana. Caranya bagaimana? Ini ada 2 cara Bapak Ibu. Saya sebut dengan investasi sekaligus sama berkala. Sekaligus itu misalnya saya punya uang, ya, saya masukin semua sekaligus, gitu. Cuma orang yang lakukan itu harus sudah paham. Kalau nggak paham, atau kalaupun paham, jangan sering cek saldo. Kenapa? Karena kalau kamu lihat masukinnya reksadana saham, terus lihat rugi, waduh, saya panik, turun bagaimana gitu kan. Nah, jadi sekaligus itu kita sudah yakin dengan kondisi marketnya, yakin dengan produknya, kita juga siap invest jangka panjang. Kalau nggak siap, kita namanya berkala. Ya, berkala itu setiap bulan kalau pas ada uang, masukin aja. Nanti harga rendah saya beli, harga tinggi saya beli, jadi kita beli terus. Kalau ujungnya naik, ya kita juga nanti untungnya di terakhir. Sama kayak kita beli emas saja. Ada uang 1 juta 1 gram, ada uang 1 juta 1 gram. Emasnya jadi 1.200.000 saya tambah. Emasnya 900.000 ya saya 900.000. Jadi berkala itu sama seperti kita beli emas tapi dicicil. Nah, jadi ini adalah 2 strategi investasi yang bisa Bapak Ibu pakai ketika mau beli reksadana. Nah, demikian dari saya, semoga bermanfaat, terima kasih. Terima kasih Pak Rudianto atas pemaparan tentang reksadana. Paham, makin paham atau nggak paham? Masih meraba-raba ya, reksadana itu apa, gitu ya. Tapi dari tadi yang disampaikan oleh Pak Rudianto, sebenarnya reksadana itu kalau misalnya ibu mau beli saham, harganya kemahalan, mending reksadana, karena kita patungan di situ. Kalau misalnya ibu mau dapat tabungan bunganya besar, misal mau dapat bunga 3,5% sekarang, harus punya uang 2 miliar. Di reksadana bisa kita cuma 100.000 patungan bareng-bareng, bunganya sama. Lebih seperti itu. Jadi reksadana itu kumpulan dana buat kita invest setara dengan deposito, setara dengan saham. Seperti itu ya. Oke. Untuk pertanyaan, untuk yang saya tanyakan nanti setelah pemaparan berikutnya oleh Bapak Muhammad Wafi. Nah, pembicara berikutnya itu adalah Bapak Muhammad Wafi.
beliau adalah lulusan akuntansi UI yang memiliki sertifikasi wakil perantara pedagang efek atau WPPE untuk broker dealer, dan kemudian wakil penjamin emisi efek sebagai underwriter, kemudian pemegang sertifikasi WMI, wakil manajer investasi untuk investment manager. Adapun pengalaman kerja beliau adalah dimulai dari tahun 2009 sebagai business development di Mirai Asset Sekuritas, kemudian dilanjutkan dengan research analyst, kemudian di tahun 2012 menjadi research analyst di Indo Premier Sekuritas, dan di tahun 2014 menjadi research analyst di Bahana Sekuritas. Dan saat ini sebagai research analyst di RHB Sekuritas Indonesia. Kalau tadi Pak Rudianto menjelaskan tentang apa itu reksadana dan bagaimana cara bertransaksi di reksadana, Pak Muhammad Wafi akan menyampaikan apa itu saham dan bagaimana cara bertransaksi di saham. Kenapa sih penting kita mempelajari saham dan reksadana? Biar nggak kejebak investasi bodong ya Bapak Ibu ya. Karena kalau cuma sekedar ikut-ikutan, ya alhamdulillah kita akan jadi mangsanya bagi yang mereka yang paham. Tapi kalau misalnya kita sudah mengerti, misalnya, oh saham ini lagi bagus, wah reksadana ini lagi bagus. Kalau kita tahu dasarnya, insya Allah orang mau bilang apa, kita kekeh, oke, saya yakin ini akan berkembang, insya Allah akan untung juga di kitanya, jadi nggak ikut-ikutan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi berikutnya kita sambut Bapak Muhammad Wafi untuk menyampaikan tentang saham syariah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, ini siang menjelang sore sepertinya ya. Udah sore nih, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu duluan soalnya paling depan. Nah, oke, tak kenal maka ta'aruf, jadi saya ta'aruhan dulu ya. Jangan pikir macam-macam ya, ini ta'arufnya ta'aruf kenalan, bukan yang lain ya. Jadi nama saya Muhammad Wafi, saya research analyst dari RHB Sekuritas Indonesia. Materinya sebenarnya agak padat ya, mudah-mudahan nanti saya bisa sih insight-nya, key point-nya, dan nanti juga kan saya dengar PowerPoint-nya dibagikan juga ke Bapak Ibu, nanti feel free buat lihat-lihat. Ada kontak saya juga, feel free buat hubungi saya kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti ya mengenai materi. Nah, masih melanjutkan mengenai ta'aruf, kita next. Saya ta'aruf sedikit nih mengenai RHB Sekuritas Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar RHB, ada yang belum pernah dengar. Jadi sebagai gambaran gini, saya kasih gambaran besarnya, perusahaan efek itu, perusahaan sekuritas, di pasar modal konvensional, yang resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu ada 112. Nah, di pasar modal syariah itu hanya ada 15. Jadi hanya ada 15 perusahaan efek yang boleh menyelenggarakan kegiatan pasar modal syariah. Nah, dari 15 perusahaan efek, 2 itu izinnya nggak diperpanjang. 1 tutup. Jadi yang efektif sekarang hanya ada 12 perusahaan efek yang boleh menyelenggarakan pasar modal syariah. Nah, dari 12 perusahaan efek itu, RHB Sekuritas Indonesia itu adalah salah satu yang pertama mendapatkan izin. Nah, kenapa kami merupakan salah satu yang pertama dapat izin menyelenggarakan pasar modal syariah? Mungkin kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya ya, sejarahnya itu dari tahun 90 ya, kita bikin dengan nama OSK. Nah, kalau dilihat sebenarnya, oke, next. RHB Sekuritas Indonesia itu perusahaan multinasional. Induk usahanya atau ibunya kami yang di Indonesia itu ada di Malaysia. Namanya RHB Investment Banking Group. Siapa itu RHB Investment Banking Group? Itu adalah anak usahanya RHB Bank Berhad di sini, yang 43% kepemilikannya itu dimiliki oleh Employee Provident Fund Board. Apa itu? Atau singkatnya EPF. EPF itu kayak BPJS Malaysia. Jadi di Malaysianya kami itu sebenarnya adalah BUMN, kasarnya gitu. Dan di Malaysia RHB Bank Berhad dan RHB Investment Bank Berhad Group, induknya RHB Sekuritas Indonesia, itu besarnya dari syariah. Ya, itu makanya salah satu alasan kenapa
di Indonesia kami salah satu sekuritas yang pertama kali mendapat izin penyelenggaraan pasar modal syariah dan kami juga cukup concern sampai sekarang. Nah, oke, next. Nah, dari sisi RHB Sekuritas Indonesia sendiri, kami memiliki satu kantor pusat, ya kantor pusat tetap satu lah ya, itu di SCBD lokasinya. Dan ada 19 kantor cabang di seluruh Indonesia. Jadi lumayan besar, bukan yang terbesar, tapi saya bisa klaim cukup besar ya. Jadi itu RHB Sekuritas Indonesia. Next. Jasa yang kami berikan, nah untuk broker, nah ini Bapak Ibu perlu ketahui ya, mungkin saya ganti istilahnya perusahaan efek itu dengan nama broker, ya, supaya lebih familiar. Broker itu ada dua jenis, broker yang full service dan broker yang bisa saya bilang LCC ya. Jadi kalau ibaratin kalau naik pesawat ada Garuda, ada Citylink, ya. Misal mau terbang dari Jakarta ke Surabaya, nah kita bisa milih kan, mau pakai Garuda, mau pakai Citylink. Bedanya apa? Sama-sama nyampe kan. Bedanya kalau naik Garuda itu kan ya tiketnya pasti lebih mahal ya. Tapi kalau di Garuda mungkin ya servisnya lebih, kita dapat makan segala macam gitu. Kalau LCC ya udah nyampe, asal nyampe aja gitu ya. Nah bedanya di situ ya. Kalau di RHB Sekuritas Indonesia kita disebut full service broker. Kenapa? Karena jasa yang kita berikan kepada nasabahnya RHB Sekuritas Indonesia itu lengkap mulai dari retail broking, jadi jual beli saham. Jadi Bapak Ibu mau beli, mau jual saham, itu bisa lewat kami. Kemudian kita juga menyediakan institutional broking. Kemudian next lagi. Kita juga ada corporate finance. Kemudian next, financial advisory. Jadi perencanaan keuangan, itu juga kami menyediakan jasa itu. Next. Oke, back dulu ya. Nah, dan fixed income, ya, obligasi. Jadi kalau nasabah kami mau beli misal obligasi ya, obligasi korporasi atau obligasi negara, itu juga bisa kami fasilitasi. Kalau yang namanya broker LCC itu biasanya cuma kasih retail broking aja. Jadi cuma bisa menyediakan jasa jual beli sahamnya aja. Nggak bisa tuh kalau misalnya, oh ada pemerintah jualan sukuk ya, saya mau beli sukuk, oh saya nggak tahu, pasti jawabnya gitu. Atau saya mau beli obligasinya perusahaan apa gitu, obligasi korporasi, itu nggak bisa difasilitasi. Atau misalkan saya mau nanya dong, saya punya uang misalkan 100 juta, boleh dibantu nggak? Ini saya lebih baik masuk saham apa ya? Oh saya nggak tahu. Nah, itu bedanya. Jadi nggak ada perencanaan keuangannya gitu ya. Nah, oke, next. Nah ini untuk produk ya, tadi udah dijelasin sedikit ya mengenai produk, pasarnya juga. Oke, next nggak apa-apa. Nah sekarang mungkin saya masuk sedikit nih ke pasarnya. Dari tadi pagi kan soalnya saya perhatikan bicaranya soal investasi, regulasi. Nah sekarang saya pengen kasih gambaran sebenarnya bentuk pasarnya itu seperti apa sih. Pasar produk keuangan yang salah satunya tadi Pak Rudianto ya, soal reksadana. Ya. Produk keuangan tuh ada reksadana, ada obligasi, ada saham gitu ya. Bentuk pasarnya itu seperti apa? Ini kurang lebih mekanismenya kayak gini. Jadi kalau dianalogikan, anggaplah kita ngebayangin misalnya pasar Keramat Jati. Bapak Ibu tahu kan pasar Keramat Jati? Ya tahu lah, dekat lah ya pasarnya. Nah di pasar itu kan ada penjual ya, ada tenannya. Nah ada pengelola pasar, ada yang mengelola pasar. Yang mengelola pasar itu kalau di Bursa Efek Indonesia di pasar modal, namanya pasar modal, itu adalah Bursa Efek Indonesia. Nah kalau kita mau beli sesuatu, barang yang ada di pasar, itu namanya kita investor. Ketika kita datang ke pasar, kan kita nggak, misalnya mau beli beras, kita nggak belinya ke petani, tapi kita belinya ke pedagang beras, ya kan? Nah itu adalah broker, perusahaan efek. Nah, kan barangnya yang dijual mirip-mirip ya. Kalau misalnya tukang sayur, sebelah sini sama sebelah sana, barangnya sama semua gitu ya. Nah itu kurang lebih broker tuh kayak gitu. Jadi perusahaan sekuritas A, perusahaan sekuritas B, RHB, kemudian perusahaan sekuritas yang lain, itu sebenarnya jualannya sama. Cuman beda servis aja. Mungkin kalau Bapak Ibu beli berasnya di toko A itu dapat dikasih aqua gelas misalkan gitu. Ya. Nah, itu bedanya di situ ya. Dan Bapak Ibu nggak beli langsung ke petaninya atau peternaknya, kalau mau beli daging ke peternaknya nggak langsung ya. Nah, jadi mekanismenya tuh sebenarnya mirip-mirip sama pasar tradisional. Ya. Oke, next. Nah, ini tadi keuntungannya ada capital gain, ada dividen kalau berinvestasi. Oke, next. Ada kerugian juga tadi sempat di-mention, potensi ruginya ada capital loss, ada likuidasi. Next. Nah, mungkin yang dari investasi. Nah,
Yang mungkin saya tekankan itu rumus berinvestasi. Nah ini mungkin Bapak Ibu mesti perlu diingat-ingat ya. Rumus investasi itu high risk, high return, low risk, low return. Jadi semakin besar potensi keuntungan yang ditawarkan, potensi resikonya juga akan semakin besar. Nah, jadi bisa dibilang nggak ada tuh yang namanya high risk, low return atau mungkin high risk, no return gitu, nggak ada gitu ya. Nah, makanya yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari rumus itu, kalau misalkan besok-besok Bapak Ibu ada yang nawarin misalkan, invest di saya aja, taruh uangnya di saya kasih 15% per bulan, nggak ada resiko, uang pasti kembali, itu nggak mungkin, ya. Jadi sekarang perlu diingat, high risk, high return, low risk, low return. Nah, sekarang balik lagi nih, Bapak Ibu kalau punya uang, kalau mau invest, ya, ngincernya apa? Yang potensial returnnya tinggi atau yang biasa aja? Kan ada yang kayaknya nih kalau dari profil usia lebih muda gitu ya, masih cari adrenalin gitu ya, punya waktu luang banyak gitu, jadi ngincernya yang returnnya tinggi, resikonya tinggi nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga kan, oh saya kayaknya kalau lihat profil resiko saya nggak kuat nih lihat yang naik turunnya tinggi gitu ya, saya pengennya yang returnnya rendah aja gitu ya, biasa aja. Apalagi kalau lihat kapasitas jantung nggak terlalu bagus, kolesterol cek terakhir tinggi gitu kan, asam urat udah mulai kerasa gitu kan. Nah, ya udah yang returnnya biasa aja gitu ya, returnnya biasa aja tapi resikonya juga terjaga. Nah, jadi itu yang harus Bapak Ibu ingat tuh mengenai prinsip investasi. Nah, sekarang masuk nih ke pasar modal syariah ya. Jadi ya secara keseluruhan sih sebenarnya dari pasar modal baik itu yang konvensional atau yang syariah sama ya, itu mempertemukan antara pihak-pihak yang butuh dana sama pihak-pihak yang punya kelebihan dana, yaitu investor. Pihak-pihak yang butuh dana siapa? Biasanya korporasi, negara, ya bisa macam-macam ya. Nah, oke, next. Jadi ini secara keseluruhan pasar modal syariah itu bukan entitas yang berdiri sendiri dari pasar modal konvensional, bukan. Jadi sebenarnya pasarnya sama. Jadi kayak di pasar Keramat Jati gitu, di dalamnya ada yang jual produk halal dan non halal misalkan di dalamnya ya. Nah, jadi bukan tiba-tiba bikin pasar Keramat Jati syariah terus dibangun sebelahnya, bukan. Jadi sama produknya di situ juga ya, sama-sama gitu. Jadi kalau misalkan lihat sempat dimention misalkan sahamnya Aneka Tambang, Antam ya. Harga saham Aneka Tambang di pasar modal konvensional dengan harga saham Aneka Tambang di pasar modal syariah itu akan sama karena ya satu pasar di situ ya. Nggak ada perbedaan. Jadi merupakan satu bagian ya. Oke. Next. Jadi ini ciri khas ya dari pasar modal syariah, itu bukan pasar yang berdiri sendiri. Kemudian nggak ada perbedaan mekanisme dari pencatatan efeknya. Kemudian dari mekanisme perdagangannya juga nggak ada perbedaan, sama ya. Next. Next. Nah, oke. Nah, ini ke kegiatan pasar modal syariah. Jadi secara dasar hukum mungkin tadi udah dijelasin panjang lebar. Ini termasuk fikih ya, fikih muamalah di sini ya pasar modal syariah. Ya. Oke, next. Nah, kegiatan yang bertentangan tadi udah disebutkan, ada istilahnya tadi ya maghrib ya. Ada maisir, garar, riba, gitu, batil dan maksiat. Oke, next. Nah, ini produk-produk dari efek ya syariah. Yang pertama tadi udah sempat disebutkan ya, reksadana syariah ya. Ada sukuk juga, ada saham syariah ya. Next. Layanan pasar modal. Nah, ini banyak tadi ya, udah next, udah disampaikan sebelumnya. Ini dasar hukum dari pasar modal. Next. Nah, cukup padat soal materinya saya siapin. Oke. Nah, untuk saham. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau tadi mungkin dari Bu Ati ya, dari Bank Indonesia ya, itu suaminya kan masih bilang jangan dulu saham, haram gitu ya. Saham tuh udah ada label halalnya gitu ya. Cuman nggak bisa dimakan aja gitu ya. Biasanya kalau halal MUI kan biasanya bisa dimakan ya. Ini nggak bisa dimakan. Nah, fatwanya itu nomor 135 DSN UI tahun 2020. Ya, jadi saham itu sudah halal. Pengertiannya bukti kepemilikan. Jadi barangnya ada, manfaatnya bisa dirasakan.
Dengan memiliki saham itu berarti kita memiliki kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya saya punya 1 lembar sahamnya Aneka Tambang, berarti saya bisa mengklaim diri bahwa saya adalah pemiliknya Antam, bisa. Gitu. Walaupun cuma 1 lembar, gitu ya. Ada manfaatnya nggak? Ada. Ya itu tadi ya, kalau misalnya saya jual, saya bisa dapat capital gain misalkan. Saya belinya di 1.000, saya jual di 1.200, saya dapat manfaat capital gain. Atau misalnya kayak saya pegang agak lama, tiap tahun kan Antam bagi-bagi dividen. Nah itu saya dapat manfaatnya juga gitu ya, dapat dividennya. Walaupun nggak dapat emasnya gitu ya. Oke. Next. Nah, ini fatwa saham syariah ya. Jadi ada 3 fatwa DSN MUI ya mengenai saham syariah. Dari mulai nomor 20, jadi sejarahnya tuh cukup panjang dari 2001 tuh pasar modal syariah. Cuman baru mulai aktif dikembangkan itu setelah 2004. Jadi sempat vakum memang. Oke, next. Oke, next berikutnya. Nah, kemudian nggak cuman sahamnya yang sudah dikasih label halal MUI, proses mekanisme transaksi sahamnya juga sudah mendapat fatwa halal MUI. Ini fatwanya DSN nomor 80 ya. Jadi prosesnya itu kan lelang berkelanjutan namanya. Nah itu istilahnya adalah bai al-musyawamah. Oke, nah ini mekanisme seleksi saham syariah ya. Jadi dalam menyeleksi saham syariah, ya, Dewan Syariah Nasional itu ada beberapa kriteria ya. Ini kriteria utamanya ada 3 nih. Yang pertama mereka lihat jenis usahanya. Jenis usahanya itu nggak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Jadi kalau yang jenis usahanya yang haram-haram tuh nggak boleh masuk ke saham syariah. Makanya saham perbankan tuh yang boleh masuk cuman bank syariah. Kemudian saham rokok itu nggak boleh. Nggak bisa beli tuh di sistem online trading syariah tuh, bisa kelihatan sama kan kayak datang ke Keramat Jati bisa lihat kan, oh ini yang jual-jual barang non halal, tapi kita nggak bisa beli. Nah gitu. Jadi kita bisa lihat tuh, oh ini harga sahamnya BCA bisa kelihatan, oh ini harga sahamnya Gudang Garam, oh bisa kelihatan, tapi kita nggak bisa beli. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua persyaratan seleksi saham syariah adalah dia ngelihat total ini nih hutangnya, hutang berbasis bunganya dibandingkan total aset, itu nggak boleh dari 45%. Kemudian pendapatan non halalnya juga dilihat, porsinya berapa persen itu nggak boleh lebih dari 10%. Jadi sudah ada kriterianya dan itu bisa dibilang di review setahun 2 kali oleh Dewan Syariah Nasional. Oke, next. Ini kaidah syariah mengenai imbal hasil dan resiko. Jadi ada 2 kaidahnya yang kita pakai. Itu adalah al-gumu bil gurni dan al-kharaj bi al-doman. Oke. Next. Nah, ini tadi ya untuk saham syariah. Ini nanti bisa dibaca lebih detail ya, apa yang dimaksud dengan kategori kaidah-kaidah saham syariah ya. Oke, next. Nah, di dalam saham syariah di pasar modal syariah sudah dibuatkan indeksnya. Jadi kalau di pasar saham konvensional, pasar modal konvensional, itu kan kita lebih familiar dengan yang namanya IHSG, ya kan? Tahu nggak kepanjangan IHSG apa? Indeks harga saham gabungan ya, bukan indeks harga saham galau, gitu ya. Jadi gabungan gitu ya. Nah, kalau di pasar modal syariah itu ada yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia atau istilahnya ISSI. Nah, ISSI itu isinya adalah saham-saham yang ada di IHSG. Jadi difilter lagi. Jadi IHSG itu ada 500-an lebih emiten perusahaan. Nah, itu difilter mana aja yang boleh masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, itu isinya ada sekitar 200-an atau 300-an itu masuk ke ISSI. Nah, kemudian selain ISSI, ada juga yang namanya Jakarta Islamic Index. Nah, kalau di pasar modal konvensional kan selain IHSG, ada yang pernah dengar nggak istilah LQ45? Apa itu LQ45? Pernah dengar tapi nggak tahu artinya apa. LQ45 itu 45 saham yang paling liquid ditransaksikan. Jadi paling aktif ditransaksikan. Transaksi hariannya tuh gede-gede gitu. Nah, nggak juga. Paling liquid aja ya, paling aktif ditransaksikan. Belum tentu paling bagus ya. Gitu. Nah, di Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI ada juga tapi namanya Jakarta Islamic Index. Nah, jadi dipilih 30 saham dari ISSI ya. Dipilih 30 saham yang paling liquid. Jadi LQ45 versi syariahnya lah. Gitu ya.
Nah, terus yang terakhir ini baru nih, baru 2018 diterbitkan, itu namanya Indeks Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Nah, indeks-indeks ini biasanya dijadikan patokan nih, acuan buat para pengelola keuangan atau manajer investasi ya. Biasanya di anak buahnya Pak Rudianto itu, kalau mereka mau bikin reksadana saham, nah mereka pilih sahamnya tuh mereka nyarinya bukan karena di SSI kan kebanyakan. Nah mereka biasanya ngelihatnya dari JII-nya dulu, isinya apa aja. Nah mereka milihnya dari situ. Atau dari JII 70. Oke, next. Nah dari sisi performanya sendiri gimana sih performa saham syariah kalau kita bandingkan dengan performa yang konvensional. Nah ini saya udah bikin perbandingannya nih. Kalau Bapak Ibu lihat ya, indeks harga saham gabungan dari, ini namanya year to date, kalau lihat year to date itu dari awal tahun, dari 1 Januari 2022 sampai dengan kemarin, ini datanya saya ambil kemarin. IHSG itu naik 1,94%, jadi kalau Bapak Ibu beli saham yang konvensional lah ya, itu di 1 Januari, itu portofolio atau uang Bapak Ibu yang itu udah naik hampir 2%. Tapi kalau Bapak Ibu beli saham syariah, itu performanya udah naik 3,3%. Jadi lebih tinggi ya dibandingkan IHSG, performa saham syariah. Walaupun kalau kita lihat performanya yang Jakarta Islamic Index, yang tadi yang lebih liquid itu ya, LQ45 nya syariah, itu masih turun 0,9%. Nah, next. Berikutnya. Nah, kalau dari 1 tahun terakhir bagaimana? Kalau dari 1 tahun terakhir kita lihat IHSG itu sudah naik 13%. Jadi kalau saya beli IHSG misalkan sahamnya yang ada di IHSG 1 tahun yang lalu, itu maka uang saya udah naik 13%. Tapi kalau kita beli yang saham syariah ternyata mengalami performa kenaikannya 13,8%. Lebih tinggi ya. Tuh, jadi yang syariah lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat yang JII Jakarta Islamic Index itu naiknya 3,1%, jadi udah ada kenaikan per tahun 3% tuh. 1 tahun naik 3%, lumayan ya. Oke, next. Nah sekarang baru saya masuk nih ke SOTS, teknisnya nih. Syariah Online Trading System. Apa yang membedakan antara nasabah atau investor syariah dengan investor konvensional? Jadi ada 2 mekanismenya. Yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu termasuk investor baru, calon investor, belum pernah punya rekening efek yang konvensional. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuka rekening efek syariah. Jadi ada formnya tersendiri. Form pembukaan rekening efek syariah. Nah, kalau di RHB Sekuritas bagaimana? Bisa dibantu dengan teman saya di belakang, Mas Reksa di situ. Ya, itu kebetulan yang pegang bagian syariahnya di RHB Sekuritas ya, yang pakai batik sendiri itu di belakang. Nanti dicari aja orangnya. Oke. Jadi bisa langsung dibuatkan rekening. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya rekening efek yang konvensional, itu bagaimana? Itu nanti tinggal mengisi formulir tambahan. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu udah punya rekening efeknya RHB yang konvensional gitu ya, terus mau buka rekening efek yang syariah, nah itu ada tinggal ngisi rekening formulir tambahan aja, nggak sebanyak kalau buka rekening efek baru ya. Nah ini perbedaannya apa? Kalau di syariah online trading system, sistemnya nanti berbeda ya. Nanti Bapak Ibu harus download sistem yang berbeda di Google Store, di Play Store ataupun di PC, itu beda ya. Ada yang namanya RHB Trade Smart Syariah, beda sendiri. Kalau di SOTS, yang pertama Bapak Ibu nggak bisa melakukan adalah margin trading. Nah ini kalau bisa Bapak Ibu punya rekening efek yang konvensional nih biasanya harusnya udah familiar. Margin trading itu melakukan transaksi melebihi dana yang didepositkan oleh Bapak Ibu. Jadi misalkan di portofolio saham, saya punya dana 10 juta. Kalau di rekening efek yang konvensional, itu saya bisa melakukan transaksi saham sampai dengan 30 juta. Jadi kalau saya punya 10 juta, saya bisa beli satu saham sampai 30 juta. Nah pertanyaannya 20 juta sisanya dari mana? Itu dipinjemin dari perusahaan efek. Itu yang disebut margin trading. Nah di SOTS nggak boleh sesuai dana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu depositkan 10 juta, ya berarti cuma bisa beli saham sampai 10 juta aja. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilarang short selling. Short selling udah pasti nggak boleh sih. Short selling itu istilahnya jual dulu beli belakangan.
Karena kan pas dijual nggak punya barangnya kan, nah itu udah pasti haram gitu ya. Itu short selling. Kemudian yang ketiga adalah cash basis transaction. Jadi harus ada cashnya, dana depositnya harus ada di situ ya. Nah kemudian di portofolionya, nanti portofolionya itu walaupun nanti di sistem bisa kelihatan semua, karena kan di pasar ya kita bisa ngelihat semua tuh yang syariah non syariah. Tapi di portofolio yang bisa boleh dibeli itu cuman saham-saham yang ada saham syariahnya saja gitu ya. Nah oke. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada satu saham, saya misalkan beli satu saham nih, kan tadi si indeks saham syariah direview setahun 2 kali oleh otoritas jasa keuangan. Gimana kalau misalnya saya udah beli satu saham, ternyata begitu direview, saham itu dikeluarkan dari daftar efek syariah. Bisa nggak? Bisa dong, kan direview ya di situ. Nah kalau kejadian seperti itu, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah ketika nanti terjadi pas efektif kan, biasanya diumumkannya 1 bulan sebelumnya tuh. Ketika dia sudah efektif, misalnya pengumuman bulan Mei, yang pengumuman yang kemarin tuh bulan Mei, efektif awal per 1 Juni. Per 1 Juni kalau misalnya Bapak Ibu nggak jual saham itu saham itu akan tetap berada di portofolionya, tapi Bapak Ibu udah nggak bisa lagi melakukan penambahan pembelian saham dari saham tersebut. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan cuma menjualnya saja. Tapi tidak ada ketentuan untuk dipaksa jual ya. Jadi hanya dihimbau untuk menjual. Jadi biasanya 1 bulan sebelum efektif, ketika list saham syariah yang baru dikeluarkan, itu nanti semua nasabah SOTS itu akan diinfokan. Oh, Ibu punya saham ini yang nanti sebulan lagi udah nggak masuk ke saham syariah. Jadi Ibu disarankan untuk jual. Cuma disarankan loh ya. Gitu. Kalau nggak mau jual ya terserah, itu balik lagi pilihan investasi kan tergantung investornya masing-masing. Gitu. Cuman kejadiannya, aplikasinya ketika nanti sudah efektif di 1 Juni, nanti Bapak Ibu udah nggak bisa lagi melakukan transaksi saham itu kecuali transaksi jual. Jadi kalau mau beli saham itu udah nggak bisa tuh, itu karena sudah dikeluarkan dari daftar efek syariah. Nah, gitu ya mekanismenya. Oke, next. Nah ini mekanismenya transaksinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu perlu tahu ya, kalau kita masih menggunakan sistem T+2 sekarang. Ini udah lebih bagus sih, dulu T+3. T+3 itu artinya apa, atau T+2 itu artinya apa? Artinya tuh secara realnya, secara actualnya, kalau misalnya saya beli saham itu baru saya dapatkan 2 hari kemudian. Realnya. Gitu. Di sistem tuh prosedur birokrasinya tuh 2 hari, T+2 2 hari gitu ya. Tapi karena sekarang kita sudah sistemnya digital, sudah online semua, jadi by system itu sebenarnya udah langsung saat kejadian tuh udah langsung dapat, gitu ya. Jadi ini cuma proses birokrasinya doang. Gitu. Jadi kalau misalkan Ibu nih, misalkan Bapak Ibu saya beli saham Aneka Tambang tadi ya. Misalkan beli saham Aneka Tambang pagi, market open jam 9 pagi beli saham Aneka Tambang di harga 1.000. Kemudian pas siang jam 1 atau jam 2 misalkan, lihat saham Aneka Tambangnya sekarang naik jadi 1.050 misalkan. Langsung dijual di 1.050. Itu haram nggak? Enggak. Walaupun sistemnya T+2. Gitu. Ya, karena itu langsung disettle ya. Jadi ketika Bapak Ibu beli sahamnya Antam jam 9 pagi, itu dianggapnya tuh sudah memiliki barangnya, sudah memiliki ya barang ya benar ya gitu. Nah, jadi ketika nanti dijual siangnya walaupun kita masih menganut sistem T+2 itu nggak haram. Ya, itu halal. Ya, oke. Yang nggak boleh itu kalau nggak punya sahamnya terus jual dulu ya. Itu namanya short selling gitu ya. Oke, next. Nah, ini sedikit performa. Ya. Nah, mungkin kalau ini nanti performanya bisa nih. Yang menarik sebenarnya ini, kita mulai dari sini nih, di kapitalisasi pasar. Kalau dilihat kapitalisasi pasar ini datanya tahun 2021. Jadi akhir Desember 2021 ya. Kalau kita lihat penutupan di 2021, kapitalisasi pasar ISSI itu mencapai hampir 4.000 triliun. Jadi semua saham yang ada di ISSI itu kalau di total nilainya mencapai 4.000 triliun ya. Jadi itu udah naik 19% tuh dibandingkan tahun 2020.
cukup bagus ya. Terus kalau kita lihat ya daftar kepemilikan saham efek syariah, ini jumlah SID itu jumlah nasabah. Jumlah nasabah yang purely mereka punya SOTS ya. Mereka bukan konvensional, SOTS. Itu mencapai, kalau kita lihat di sini ada 1 juta, 1,2 juta. 1,2 juta orang. Ya. Dikit lagi ya Mbak. Oke. Kalau ditanya ya, dari jumlah SID sebanyak 1,2 juta orang ini, RHB itu nasabah syariahnya ada berapa? Kita tuh ada 1.500-an ya, Mas Reksa? Ya, ada 1.500-an SID dan aktif gitu ya. Ya, kira-kira itulah. Jadi cukup besar ya perkembangannya. Daftar efek syariah, kalau kita lihat sekarang ada 495 saham yang termasuk kategori saham syariah. Oke, next. Nah ini aplikasinya, kalau Bapak Ibu mau cek ya di Google Play atau di App Store, nanti bisa cek di RHB Trade Smart ID, ID itu untuk Indonesia, dan ada kata belakang syariah di belakangnya, ya. Jadi jangan sampai ketukar, ada tulisan syariah di belakangnya. Oke, nah ini contohnya untuk online trading platform di PC ya, di laptop, di PC, bentuknya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat running trade, bisa lihat semua order book dari saham-saham yang ada di IHSG, termasuk saham-saham yang non syariah. Cuman bedanya kalau ada logo syariahnya di sini, ini Bapak Ibu nggak bisa jual beli di situ ya. Oke, next. Nah ini order book untuk transaksi beli ya. Nah ini contohnya misalnya Indofood. Nah ini kan kita lihat, Bapak Ibu lihat, ini mekanismenya lelang ya. Jadi ada yang bid itu yang ingin beli, offer itu yang mau jual. Nah ini satuannya satuan lot disebutnya. Satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli misalnya Indofood di harga 5.000 misalkan, berarti minimal yang modal yang harus disiapkan Bapak Ibu kalau mau beli Indofood di harga 5.000 adalah 5.000 kali satu lot itu 100, jadi 5.000 kali 100, jadi ada 500.000. Kebanyakan Bu. Oke, next. Nah ini untuk sell order ya, sell order. Oke, next. Nah ini untuk portofolionya ya. Untuk portofolio, nah cek. Nah untuk cash withdrawal juga sistemnya relatively cepat ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pilih ini order buat withdrawal uangnya, nanti dari RDN dipindahkan ke rekening konvensional, rekening pribadi ya. Itu dimasukkan pagi itu harusnya siang ya, udah bisa ya, udah masuk ya. Gitu. Jadi siang pagi misalnya masukin di sistem, saya mau withdraw di dana deposit di portofolio saya misalkan ada 10 juta, saya mau withdraw dipindahin ke rekening yang rekening bank biasa yang reguler gitu. Nah itu dimasukkan pagi by system, itu siang udah masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi cepat ya, termasuk dana deposit juga sama ya. Nah. Oke, next. Caranya sih kurang lebih udah dikampanyekan ya oleh Bursa Efek Indonesia buat nabung saham. Tadi juga udah sempat di-mention juga sama Pak Rudianto ya. Sisihkan dana, next. Nah ini sedikit contoh aja. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan strategi nabung saham, ya untuk periode misalkan dalam waktu 1 tahun terakhir. Kalau misalkan beli saham Unilever misalkan, saham Unilever dari akhir bulan Juni, strateginya cukup sederhana, cicil beli setiap akhir bulan misalkan, 1 lot aja, gitu misalkan. Nah kalau Unilever kalau kita lihat harganya di bulan Juni itu 2021 harganya 49.50. Terus kemudian di bulan Juli harganya turun ke 42.20, beli lagi. Kemudian di Agustus harganya 4.050, beli lagi. Kemudian di September 39.50, beli lagi 1 lot dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sampai penutupan bulan Juni kemarin itu total kita masih mengalami kenaikan 0,1% dan rata-rata saham Unilever modalnya yang kita punya adalah 4.226.
masih lebih rendah dibandingkan penutupan harga terakhir di 4770. Jadi kalau dijual masih dapat untung lah, kasarnya gitu ya. Oke. Jadi strateginya bisa seperti ini. Ini disebut cicil beli ya. Kalau bursa bilangnya nabung saham. Oke, next. Ya. Oke, kurang lebih pengantar untuk pasar modal syariah. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya senang nih buat jawab di question Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Pertama kita ngebahas masalah reksadana, kedua kita ngebahas tentang pasar modal, kemudian tentang sahamnya juga. Pusing ya? Ya, karena lebih baik kita pusing di sini, tapi kedepannya kita nggak dibohongin, daripada kita nggak tahu sama sekali, tapi kita ujung-ujung dibohongin juga, ya. Nah, saat ini kita ngebuka 2 kesempatan untuk bertanya. Monggo, siapa yang mau bertanya? Ibu sama ibu satu lagi, oke. Monggo dengan ibu siapa Bu? Oh, sudah. Bisa dibantu Mas? Udah. Oh ya, siap. Perkenalkan saya Nani Kurniati dari OKOC Skies, usaha Lopis Nani. Saya mau tanya, ini saya masih awam banget ya masalah reksadana saham ini. Mohon maaf kalau pertanyaannya under banget gitu. Bu Ini Nani, kan maaf. mau tanya reksadana itu setor dananya sampai kapan gitu? Apakah misal kalau deposito kan ada batas waktu, atau kalau emas kan misal kita punya target mau nabung sampai berapa gram gitu kan baru bisa diambil kan, misalnya mau 100 gram jadi nabung terus sampai 100 gram baru diambil. Nah kalau reksadana ini sistemnya bagaimana, untuk beli lagi gitu sampai kapan, seperti itu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan berarti untuk Pak Rudianto Ibu ya? Iya. Siap. Untuk satu lagi dengan Ibu siapa? Sebentar. Silakan. Assalamualaikum, saya namanya hampir sama, saya coba pakai Rosnani aja dari OKOC Kalam. Yang saya mau pertanyakan tuh begini Pak, kalau di reksadana itu kan kita nabung terus seperti Pak Rudi tadi bilang, di saat dia, setahu saya tuh begini, kalau tabungan itu kan dia sama seperti deposito kita tahunya cuma deposito sama tabungan biasa. Nah, kalau secara awam ibu-ibu ya Pak ya, saya di ibu-ibu, kalau kita tahu harga emas bakal naik turun, itu kita gampang mengukur pemikiran kita gitu. Kalaupun dia nanti naik, berarti kita tahan dulu emasnya. Kalau naik kita jual, turun kita beli gitu. Karena kita untuk long time kan, emas ini kita pertahankan untuk jangka panjang. Nah yang saya bingungkan tadi seperti Pak Rudi bilang, di reksadana itu kita kalau semama dia nanti turun, Bapak bilang jual, beli. Nah itu kita yang melakukan, apakah pihak bank yang melakukan? Di situ yang kita bingung gitu. Karena gini, kalau ibu-ibu, Bapak kasih 1.000, bagaimana caranya bisa jadi 100.000? Itu otak-otaknya ibu-ibu Pak, gitu. Tapi kalau kita nabung di bank, kita suruh nabung 10 juta, posisi lagi turun, jual, kita tuh bingung Pak, mau jualnya bagaimana gitu. Jadi itu terus perbedaannya reksadana sama saham itu lebih bingung lagi kita Pak. Iya, Bapak ngomong panjang lebar, kita makin bingung gitu kan. Iya, 1 lot, 2 lot, apa itu lot, ya kan? Jadi kalau nolnya banyak, uangnya kita nggak ada gitu. Jadi kalau emang bingung lah saya mau bertanyanya Pak. Jadi intinya begitu. Jadi setahu saya kalau emang di saham itu satu Pak, yang kedua juga saham itu kan masih dikatakan banyak yang haram. Nah itu kita meyakinkan, jangankan Bapak, anak saya sendiri pun mau masuk biaya pendidikan aja haram Mama. Nah saya tuh bingung Pak, saya tuh nenek mau ngasih ke beasiswa buat anak tuh meyakinkan anak itu aja susah Pak gitu. Jadi emang mungkin kalau di sini lebih di sekedar masukan aja Pak. Untuk yang syariah itu lebih ditekankan lagi, lebih dipromokan lagi ke masyarakat yang awam. Nah nanti kalau dengan begitunya kita udah memahami syariahnya itu secara detail, otomatis mama ini akan memburu bank itu tersendiri Pak gitu loh. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya.
Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Rusdianto untuk pertanyaan Bu Nani dan Bu Nani juga ya tadi ya. Rosnani sama Bu Nani. Rosnani. Ya, ya. Boleh minta bantuan panitia nggak? Ini ada internet nggak ya? Kalau ada internet mungkin boleh buka websitenya Panin. Saya mungkin demonstrasi langsung gitu. Nah, ya ini cepat aja sih. Boleh tolong buka? Ada internetnya ada ya? Jadi paninam.co.id. panin-am.co.id. Sambil menunggu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi beli emas sama beli reksadana itu mirip sekali, sama beli saham juga sama. Bedanya cuma kalau emas fisiknya kita pegang, kalau reksadana itu bentuknya kayak catatan elektronik gitu. Tapi sekarang kan kalau beli emas pakai cicil kan juga, kita juga nggak terima emasnya kan, terimanya juga cuma catatan gitu kan. Nah sudah bisa buka Bapak Ibu? Ya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama gitu ya, kalau Anda beli reksadana, misalnya harganya seperti apa? Jadi, oke, boleh ke bawah, scroll ke bawah. Klik yang syariah Pak. Nih, bawah lagi. Nah itu ada yang syariah, diklik. Ya, diperbesar bisa di NAB per UP ini, coba agak diperbesar ya. Ya jadi reksadana itu kalau emas kan ada harga per gramnya berapa. Nah kalau reksadana ini kita sebut NAB per UP-nya berapa. Jadi NAB per unit itu adalah harga daripada reksadana. Nah di atas tanggal 30 Juni. Jadi kalau emas Bapak Ibu, kita kalau mau beli emas, harganya tahu nggak berapa? Satu juga. Tahu kan? Kita datang 1 gram berapa, beli berapa, jual berapa kan. Nah kalau di reksadana nggak ada beli jual. Mau beli, mau jual harganya satu. Jadi misalnya kalau saya mau beli Panin Dana Syariah Saham, itu di 30 Juni 1108,12. Tapi kan sudah lewat tuh, kita kan ini kan hari apa? 1 Juli kan. Nah kalau misalnya saya belinya hari Senin misalnya, Senin tanggal berapa ya? 2 Juli ya? 4 Juli, oke. Nah harga 4 Juli baru dipublikasikan 5 Juli. Ya, jadi Anda kalau tanggal hari Senin ya, kita setor uang sebelum jam 1, itu akan mendapat harga 4 Juli. Nah harga 4 Juli itu baru dibacakan di koran tanggal 5. Gitu. Kenapa begitu? Karena di 4 Juli yang beli dan jual pakai harganya sama. Nah harganya itu berdasarkan isi-isi sahamnya, isi-isi depositonya. Jadi kalau pas tanggal 4 Juli, harga sahamnya lagi naik, ya kita belinya misalnya 1.120. Tapi kalau hari itu harga sahamnya lagi turun, mungkin belinya di 1.050. Ya. Jadi harga reksadana itu cuma ada satu. Pak, kalau saya beli 1 gram emas sama 1 kilo emas kan harganya beda. Kalau di reksadana enggak Bapak Ibu, Anda beli 10.000 dengan beli 10 miliar harganya sama. Jadi di reksadana itu tidak ada perbedaan perlakuan antara orang yang mau beli 1 kilo sama orang yang mau beli cuman 100.000, 200.000. Jadi kita perlakukan sama. Nah kalau misalkan nih saya masukin uang 100.000 Pak, kan koma-koma Pak. Ya, jadi unit yang Anda dapat itu koma-koma. Jadi kalau misalnya saya beli reksadana Panin Dana Liquid Syariah 500.000, berarti unit yang saya dapat 500.000 dibagi 1187. Nanti Bapak Ibu dapat suratnya, Anda memiliki reksadana 382,2255 unit. Jadi unitnya itu koma, uang yang Anda setorkan 500.000, cuma unitnya sesuai dengan itu. Nah kalau saya sudah beli Panin Dana Liquid Syariah, kapan boleh saya jual? Secara teknis 2 hari kemudian sudah bisa. Jadi kalau saya beli misalnya tanggal hari Senin, dia prosesnya sama tadi 2 hari kerja ya, jadi birokrasinya baru selesai 2 hari. Katakan Senin saya beli, hari Rabu, hari Kamis mau dijual sudah boleh. Jadi tidak ada aturan ini harus disimpan selama 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kemudian tadi ada pertanyaan, kalau saya setiap bulan Pak, saya beli 500.000 Pak, beli 500.000, saya sudah bikin kontrak 1 tahun. Boleh nggak Pak, saya baru beli 1 bulan, tiba-tiba ada yang mendadak saya cairkan? Boleh. Ada penalti nggak? Nggak ada. Ya, jadi kita boleh mencairkan kapan saja. Nanti pada saat dicairkan ya misalnya saya punya 600 unit. 600 unit dikalikan dengan 1187 dapat uangnya berapa? Gitu. Nah tadi terkait pertanyaan Ibu, bisa naik bisa turun kan Bu ya. Ini contoh nih.
1 tahun Panindana Syariah Saham ini hijau 11%. Artinya kalau 1 tahun yang lalu saya masukin uang 1 juta rupiah, hari ini saya cek itu 1.111.000. Ada kenaikan harganya. Tapi kalau misalnya ibu masukin 1 bulan yang lalu bu, bukan 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 juta bu, hari ini ibu cek 960.000. Kenapa turun 5,5%? Kenapa bisa turun 5,5%? Misalnya di mana-mana berita katanya mau resesi gitu. Perangnya Pak Jokowi sudah ke situ, ternyata masih rudalnya masih ini, sehingga orang khawatir harga itu naik, ini naik gitu. Orang khawatir Pertalite nanti harga naik, bisnis jadi lebih susah. Jadi karena ada kekhawatiran, harganya mengalami penurunan. Nah, sebagai investor kan kalau mau kita belinya pas lagi turun kan, pas lagi naik baru jual kan. Nah, jadi penurunan seperti ini bisa kita manfaatkan. Cuma pertanyaannya, apakah ini sudah turun, bisa turun lagi apa enggak? Ya itu yang kadang kita agak susah, sama kayak emas. Kita percaya pegang emas 10 tahun pasti naik, tapi apa jaminannya saya pegang emas bulan depan enggak turun lagi? Enggak ada yang tahu kan. Nah, jadi memang kalau yang jenisnya reksadana saham bisa agak jangka panjang. Nah, mungkin saya koreksi, bukan maksudnya kalau turun suruh jual gitu Bu. Jadi lebih tepatnya kalau ibu sudah beli, ya mau dijual kapanpun boleh. Ya. Dan kalau dia turun lagi mau ditambah juga boleh. Ya. Atau kalau tidak mau pusing ya tadi ya, pakai cara yang sama, cicil. Jadi setiap bulan saya beli aja 500.000 apa 1 juta, sehingga pada saat dia turun kita beli, pada saat dia naik kita beli. Nanti kalau pas di ujungnya setelah sekian tahun harganya naik, nah itu masih bisa ada keuntungan. Jadi di reksadana itu sistemnya adalah 1 hari 1 harga. Tidak ada nasabah prioritas ataupun nasabah biasa. Ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin kayak dilayanin ya, tadi mengutip istilahnya Pak Wafi, ada brokernya gitu ya. Di Paninasa juga ada ya. Jadi kalau hari ini yang mendampingi saya ada Pak Agung sama Ibu Widya di belakang. Nanti mungkin bisa dibantu tanya mereka. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin berinvestasi di reksadana, Bapak Ibu, kita lihat harganya berapa. Untung atau rugi adalah kita bandingkan harga hari ini dengan harga sebelumnya. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Nanik ya. Oke, silakan. Terima kasih sudah jelas Bu Nani dan Bu Rosnani. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah perbedaan saham dan reksadana tadi ya. Oke, mungkin akan disampaikan oleh Pak Wafi. Silakan Pak. Baik, makasih. Jadi mungkin bedanya ya, saya kasih analogi nih. Kalau misalkan saya beli saham, itu ibaratnya kalau saya beli buah, itu buahnya yang lagi musim apa, misalnya durian gitu ya. Saya beli durian itu ya durian aja, kita cuma bisa beli durian. Ketika kita datang ke pedagang buah, kita mau beli durian kan kita harus belinya ya durian aja gitu. Misalnya 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo gitu ya. Nah, itu ibaratnya kayak beli saham seperti itu. Bedanya kalau beli reksadana seperti apa? Kalau beli reksadana itu kita kayak beli buah potong atau asinan buah. Rujak buah misalkan. Jadi kalau kita beli 1 porsi rujak buah, yang pertama harganya lebih mahal atau lebih murah dibandingkan beli buahnya langsung? Lebih murah beli asinan buah. Kalau beli buah 1 kilo mungkin bisa 50.000, tapi kalau beli 1 porsi asinan buah paling 10.000 udah dapat. Dan ketika kita buka, isinya buahnya ada macam-macam. Tapi satu jenis buah kan ada misalnya ada belimbing gitu ya. Belimbingnya nggak 1 kilo, paling cuma berapa potong gitu ya. Nah itu ibaratnya kayak reksadana. Jadi bedanya di situ. Kalau saham itu kita beli buahnya utuh. Kalau reksadana itu kita beli buah potongnya, asinan buahnya. Nah kemudian beda yang kedua apa? Kalau kita beli saham, kalau kita beli buah, kita beli buahnya langsung. Kita pilih sendiri buahnya, kita mau beli buah yang macam apa. Kan ada macam-macam tuh, mangga, misalnya mau beli mangga, mangganya ada banyak, kita pilih sendiri. Oh mangganya yang kayak bagaimana bentuknya, yang besar, yang kecil. Itu kayak saham, kita bisa beli tergantung kita mau belinya kapan, pas harga berapa, kita mau beli saham apa. Nah, tapi kalau kita beli reksadana, kita beli buah potong, kita nggak bisa milih, saya mau belimbingnya yang belimbing wuluh, saya mau belimbingnya belimbing muda, saya mau mangganya mangga matang, nggak bisa. Itu udah dipilihin sama pedagang buahnya atau manajer investasinya. Nah itu bedanya di situ. Nah sekarang saya kasih analogi yang kedua, bedanya saham dengan reksadana nih biar lebih jelas. Kayak misalkan sekarang kita di Cipinang, kemudian kita mau pergi misal ke Bandung. Kalau kita beli saham, itu ibaratnya kita jalan dari Jakarta ke Bandung,
pakai mobil pribadi. Lebih mahal, lebih murah. Kalau misalkan beli reksadana itu ibaratnya kayak kita naik bis atau naik travel. Lebih mahal apa lebih murah? Kalau naik pribadi pasti lebih mahal ya. Kenapa? Kita masih beli mobilnya dulu, kendaraannya. Kemudian bensinnya mesti kita siapin. Kemudian tolnya mesti bayar, nyiapin uang juga buat tol. Belum lagi kita mesti bawa mobilnya sendiri gitu ya. Ada keuntungannya nggak? Ada. Keuntungannya apa? Kita mau lewat mana terserah kita. Kita mau ngebut, mau pelan-pelan terserah kita. Mau nyampe jam berapa terserah kita. Ya. Bedanya kalau misalkan naik travel itu kayak naik reksadana. Ada supirnya. Tarifnya apa? Lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah kan? Kalau naik travel kan? Nah, kerugiannya apa? Bareng-bareng, tapi kita bareng-bareng. Di satu travel itu kan pasti ada orang lain, ada penumpang lain kan? Nah, keuntungannya apa kalau kayak gitu? Kita tinggal duduk aja santai. Gak perlu pusing mikirin kita mau lewat mana, pusing beli mobilnya, bayar tolnya, bayar bensinnya, gak perlu pusing kayak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih perbedaan antara saham dan reksadana tuh seperti itu, Bu. Nah, sekarang tergantung dari Bapak Ibu nih, kalau misalnya mau, saya lebih prefer belinya reksadana atau beli saham ya. Karena dua-duanya benefitnya sama, apalagi kita ngomongin misalkan satu produk yang sama ya, beli reksadana saham atau beli sahamnya langsung, biasanya itu jadi pertanyaan tuh. Beli reksadana saham atau beli sahamnya langsung. Nah, itu balik lagi. Tergantung tadi tuh stylenya, karakter dari masing-masing investor. Mungkin ada investor yang mungkin lebih prefer karena saya nggak punya waktu buat ngeliatin market setiap hari, pergerakan harga saham. Kayak misalnya tadi contohnya emas ya, saya nggak punya waktu buat ngeliatin harga emas setiap hari gitu ya. Karena ini apalagi itu baru ngomongin emas, sekarang ini ngomongin saham yang variannya ada banyak gitu ya. Tadi aja ISSI ada 460 saham gitu ya, ada banyak gitu ya. Nah kalau gitu lebih prefer beli reksadana. Tapi kalau misalkan tadi ya, karena prinsipnya adalah high risk, high return. Kalau misalnya saya pengen returnnya lebih tinggi, saya punya waktu luang lebih banyak, saya bisa mentolerir resiko yang lebih tinggi. Nah berarti lebih baik beli sahamnya langsung gitu. Karena saya lebih prefer, kan tergantung, ada yang saya pengen milih buahnya langsung, tergantung selera saya gitu. Tapi ada juga yang yang penting udah dipilihin lah, saya pengen nyobain banyak gitu. Nah, jadi balik lagi gitu ya, mudah-mudahan menjawab tuh ya perbedaan antara saham dan reksadana tuh seperti apa. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf, karena keterbatasan waktu saya cuma bisa memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Dan seperti janji saya di awal, ada kenang-kenangan buku dari Pak Rudianto, mungkin kepada Ibu Nani dan Bu Rosnani bisa mendampingi ke depan. Mungkin bisa maju, Ibu. Yang tadi bertanya ya, Mas. Karena yang nulis Pak Rudianto akan lebih baik yang menyerahkan adalah Pak Rudianto langsung. Betul. Monggo Pak. Monggo. Di sebelah sini mungkin Ibu. Ya, ke kamera ya. Satu persatu dulu ya Ibuku ya. Aku bantu ya Mas Yuda ya. Monggo Mbak Ade. Berikan senyum terbaik Ibu. Baik. Tepuk tangan dong. Baik. Selanjutnya. Luar biasa pertanyaannya Mas Yuda ya. Baik. Terima kasih. Terima Tepuk kasih kepada tangannya. Ibu Nani dan Bu Rosnani. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara di sesi ketiga. Nanti akan ada sesi keempat. Kita akan break nanti. Untuk acara berikutnya akan saya serahkan kembali kepada Mbak Ade sebagai MC. Kepada Mbak Ade, terima kasih. Terima kasih Mas Yuda. Tepuk tangan dong buat moderator kita sore hari ini ya. Sudah sore ya waktu ya. Terima kasih Bapak, luar biasa untuk Pak Rudi dan Pak Wafi. Masya Allah luar biasa. Sore ini adalah kita bermanfaat sekali yang dipaparkan oleh narasumber pada sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi, dan panitia mana? Kita akan ada kenang-kenangan nih buat Pak Rudi dan juga Pak Wafi. Sayang, ya. Manggilnya enak ya sayang ya. Biar maksudnya biar semangat gitu. Oke.
Mungkin Mas Yuda bisa maju mungkin Pak, biar kita nanti akan ada sesi foto bersama Mas Yuda tentunya. Pak Rudi, sesi foto dulu ya Pak ya. Sudah? Dan ini buat Pak Wafi, silakan Pak. Ditahan dulu ya Pak ya. Oke, dan mungkin Pak Rudi bisa bergabung. Jadi Mas Yudanya di tengah. Boleh sih, tapi bertiga dulu. Boleh, mungkin agak ke tengahan ya Pak, betul Pak. Agak ke tengahan biar kelihatan. Nah, monggo Pak. Ya, silakan. Diabadikan dulu. Sama MC boleh ya Pak ya? Boleh, oke. Boleh ya Bu Bapak ya? Nggak boleh ngiri ya Bu? Boleh, silakan. Sudah Mas? Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Rudi, terima kasih banyak Pak, dan Pak Wafi, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, Mas Yuda, tepuk tangan juga dong buat Mas Yuda dong. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Wafi dan Pak Rudi, terima kasih banyak. Luar biasa ya. Bagaimana Ibu? Wow, berapa kata? Wow, keren. Dan? Siapa tadi yang bilang ngantuk? Siapa yang bilang ngantuk Bu? Biar nggak ngantuk saya kasih hadiah. Tadi siapa yang ngomong ngantuk? Banyak ya. Tadi yang kenceng suaranya, coba sebelum kita istirahat dulu. Siapa tadi? Ngopi. Coba panitia, saya diserbu ngopi ini. Aduh. Coba Ibu, siapa yang bilang ngantuk tadi? Ngantuk. Nggak ngaku. Ayo coba. Ayo sebelum break, ayo cepet. Ayo. Kamu maju. Ayo cepet. Maju. Ayo. Enggak. Tenang. Cepetan ayo dong. Waktu sudah berjalan nih. Karena kita akan masuk ke session selanjutnya. Ya. Oh iya, mungkin Mas Yuda, mohon maaf Pak Rudi, ini steknya Pak. Tertinggal Pak. Sebentar ya ganteng. Dibantu sayang. Di situ, mau kemana sih emangnya buru-buru? Kade dari vaksin, tenang. Iya. Enggak, kenapa-napa kok. Oke. Cek. Oke. Waduh, kenceng ya. Oke, dipegang mic-nya. Namanya Valdi Jamaludin. Dari mana Siap. Valdi? Saya Valdi Jamaludin dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dibuka dong maskernya sebentar boleh dong ya biar kelihatan gantengnya. Kok malu-malu ngomongnya gitu? Di bawah ada duit emangnya? Enggak Kok ada. ngeliatnya ke bawah mulu? Ntar jalannya begini lagi. Coba kenapa? Kenalin lagi sekali lagi Fadli. Namanya Valdi Jamaludin Valdi, oke. dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bersama teman-teman datang dari. Oh, tepuk tangan dong. Oke. Ya. Kenapa ngantuk? Emang tadi nggak dengerin Pak Rudi sama Pak Wafi memberikan materi? Aku marah loh. Tekanan gravitasinya lebih kencang kan? Bahasanya anak muda zaman sekarang sulit dimengerti. Pak Rudi gimana nih, kita hukum nih Pak Rudi ya? Kenapa ngantuk? Tapi ada dong pastinya. Nah nanti kan selesai acara akan dibagikan materi ya buat para peserta semuanya. Jadi dibaca lagi nanti di rumah. Siap. Dimengerti lagi dan langsung invest. Apa? Semoga bisa dimengerti. Amin. Harus dong, kita harus semangat, benar nggak Bu? Masa kalah sama Ibu Mutia, kalah sama ibu-ibu ini yang cantik-cantik yang seragam. Tepuk tangan dong buat kita semua dong sore hari ini biar semangat ya. Oke, gampang. Kak Ade nggak kasih susah-susah ya. Hadiahnya ada di situ. Mau pilih deh, saya kasih kaos deh buat kamu ya, biar kamu nggak ngantuk. Bener nggak Bu? Oke. Tapi harus
Kak Ade harus lihat semangatnya sebelum kita istirahat habis ini. Biasa. Masih inget yel-yelnya nggak? Enggak kan, nggak inget. Oke, karena takut banyak ya waktunya yang terbuang. Semangat. Kalau Kak Ade nanya, apa kabar Valdi? Jawabannya? Allah ya Robbi, anak muda zaman sekarang tuh apa ngucap Kak Ade tuh ya. Astagfirullah. Apa Bu? Luar biasa, yes, yes, yes. Telat. Ayo, semangat sekali lagi biar dapat kaos. Apa kabar Valdi? Luar biasa, yes, yes, yes. Bagus, tepuk tangan dong buat Valdi. Thank you, terima kasih Valdi. Udah, kenapa Terima dilihatnya kasih. aneh? Jangan lupa dipakai ya sayang ya. Oke, terima kasih banyak.